Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah ada waktu lagi buat ngebahas soal SIMAK UI. Ini yang saya bahas kebetulan tahun 2017 ya. Jadi saya sempetin. Oke, kita lihat. Soalnya yang membedakan sintesis protein antara organisme prokariotik dengan eukariotik adalah, jadi ini berbicara tentang sintesis protein. Ya, oke, kita ngomongin sintesis protein ya. Nah, kata kuncinya ada di prokariotik dan eukariotik. Ya, kira-kira seperti apakah perbedaannya? Oke, kita cek dulu, kita bahas dulu seperti apa. Ya, bentar. Oke teman-teman, ini kita lihat dulu gambarnya. Ini yang saya ambil, ini gambarnya. Yang ini sebelah sini prokariotik, yang sebelah kanan eukariotik. Ya, sebelah kanan eukariotik. Ini perbedaannya ada di sini teman-teman ya. Dari konsepnya dulu, eh, prokariotik itu anggotanya bakteri ya, kelompok kingdom Monera ya, dimana makhluk hidup ini tidak punya karioteka atau tidak punya membran inti. Nah, untuk yang sebelah kanan itu prokariotik. Yang sebelah kanan itu eukariotik, dimana si eukariotik ini punya membran inti. Yang mana membran inti? Ini dia. Nah, jadi ini kalau dilihat dari gambarnya, ini yang disebut dengan membran inti. Nah, nih teman-teman, saya kasih warna merah ya. Ini membran inti namanya. Nah, membran inti atau karioteka. Nah, dia punya pori ya. Dia punya pori-pori di sini ya. Jadi membran inti berpori di sini. Nah, membrannya ganda dan berpori. Jadi perbedaan antara eukariotik dengan prokariotik adalah berdasarkan keberadaan dari membran inti, teman-teman. Nah, untuk itu makanya untuk yang eukariotik ini berarti semua kelompok makhluk hidup kecuali bakteri. Ya, jadi semua selain bakteri itu eukariotik. Nah, jadi ini yang bagian tengah ini nukleus, teman-teman. Ini nukleus ini. Gitu, nukleus. Ya, untuk prokariotik ini yang namanya nukleus itu kan biasanya isinya DNA ya, teman-teman ya. Jadi isi dari nukleus itu DNA. Nah, ini kan si bakteri ini kan punya DNA juga, cuma DNA-nya ini tidak dibungkus oleh karioteka gitu. Makanya orang biasanya nyebut istilah untuk prokariotik itu namanya daerah inti atau inti tidak sejati, atau boleh juga kita sebut dengan nukleoid ya. Jadi itu perbedaannya antara nukleus antara prokariotik dan eukariotik. Sebutan untuk yang eukariotik biasanya nukleus, kalau untuk yang prokariotik biasanya nukleoid atau daerah inti atau inti yang tidak sejati. Boleh juga penyebutannya macam-macam ya, intinya karena dia tidak punya yang namanya pembungkus DNA gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi otomatis dengan perbedaan struktur bagian dalam yang seperti ini, makanya kalau kita lihat di sini, ini untuk yang prokariotik, ini kan dinding, ini membran sel, ini dinding. Jadi otomatis di dalam ini ya sitoplasma aja udah cairan nyatu, gitu. Ribosom, DNA semua menyatu dalam satu ruangan. Nah, beda dengan yang eukariotik, di mana antara sitosol cairan yang ada di sini dengan cairan yang ada di nukleus itu terpisah. Apa pemisahnya? Pemisahnya adalah Pemisahnya adalah karioteka gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang namanya sintesis protein itu kan ada dua tahap ya. Yang pertama itu transkripsi, yang kedua namanya translasi. Sama untuk yang eukariotik juga sama, ada transkripsi, ada translasi. Cuma biasanya kalau eukariotik ada proses tambahan. Proses kedua namanya pemprosesan RNA gitu, atau RNA processing atau pematangan RNA. Tapi secara garis besar itu hampir sama. Intinya dua tahap, transkripsi dan translasi. Cuma teman-teman bisa dilihat di sini. Perbedaannya adalah kalau pada prokariotik, proses pertama transkripsi itu terjadinya di situ. Nah, translasinya di situ juga gitu. Jadi prosesnya transkripsi dulu selesai, baru DNA dibentuk menjadi DNA membentuk messenger RNA ditranslasi membentuk polipeptida atau protein menggunakan ribosom. Jadi terjadinya di tempat yang sama ya. Transkripsi dulu baru translasi. Ya, oke. Nah, terus yang berikutnya untuk yang eukariotik ini dia prosesnya sama ya, transkripsi dulu baru translasi ya kan. Cuma bedanya adalah transkripsi itu terjadinya di nukleus. Nanti ini keluar menuju ribosom ya kan. Nah, baru terjadi proses translasi.
gitu. Jadi terjadi pemisahan tempat antara transkripsi dan translasi untuk eukariotik. Tapi kalau prokariotik, antara transkripsi dan translasi itu tempatnya sama gitu. Itu yang perlu kita pahami ya teman-teman ya. Oke. Tapi untuk lebih jelasnya lagi saya akan menjelaskan lebih rinci ya, selain masalah pemisahan daerah ini ya karena keberadaan karyoteka. Jadi perbedaannya karena ada di karyotekanya. Tapi saya mau kasih lihat video yang lebih jelas ya, supaya teman-teman kebayang ternyata bukan hanya pemisahan tempat, tapi ada proses lain yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Nah, kita lihat sebentar. Oke, ini dia teman-teman. Nah, sekarang kita lihat. Ini prosesnya. Jadi kita lihat prosesnya. Kalau tadi kan cuma gambar aja ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini gambar dari sel prokariotik pada bakteri. Nah, ini gambar DNA yang bagian tengah warna biru. Ini enzim yang berperan di proses transkripsi. Ini dinding sel, ini membran sel. Nah, ini cairan sitoplasma. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Kita lihat di sini sekarang. Kalau kita lihat di sini proses pertama transkripsi. Nah, kita perhatikan. Oke. Ini dia. RNA polimerase datang nempel di DNA. Nah, nempel di DNA terjadilah proses inisiasi transkripsi. Ini pokoknya proses transkripsi ya. DNA-nya dibuka ya kan. Nah, dibentuklah cetakan. Nah, ini yang namanya messenger RNA. Ini yang warna hijau ini messenger RNA. Nah, berikutnya ini kan proses transkripsi belum selesai ya. Ternyata di belakang ribosom udah datang. Sedangkan yang kita tahu ribosom itu berfungsi di proses translasi. Nah, berarti tuh lihat, transkripsi belum selesai, ternyata translasi terjadi gitu. Nah, itulah di prokariotik. Transkripsi belum selesai, translasi di belakang nyusul. Nah, gitu ceritanya. Oke, kita lihat. Ini lihat. Tuh, ini ribosom. Ini translasi, ini proteinnya nih. Nah, lihat teman-teman. Ketika transkripsi selesai, translasi pun selesai. Tempatnya terjadi di tempat yang sama. Itu pada prokariotik. Gitu. Jadi bukan hanya tempatnya yang sama, tapi transkripsi dan translasi itu berjalan hampir beriringan gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang untuk yang eukariotik. Untuk yang eukariotik terjadi pemisahan tempat ya antara transkripsi dengan translasi. Nah, ini dia. Ini nukleus ya. Ini karioteka, membran inti, ini apa namanya nih? Pori-pori inti ya. Nah, ini DNA-nya, ini sitosolnya, sitoplasmanya. Oke. Ini dia, ini proses transkripsi teman-teman. RNA polimerase bekerja membentuk, nah ini dia, messenger RNA. Lihat, transkripsi sudah selesai teman-teman, terbentuk messenger RNA, tapi ini belum matang ya. Makanya ada yang warna hijau kuning ya, hijau kuning. Ini harus dimatangkan dulu lewat proses yang namanya splicing, pembuangan bagian yang dianggap yang tidak akan ditranslasi. Bagian yang akan dibuang itu namanya intron. Intron akan dibuang dan nanti yang dipakai tuh exon aja. Exon akan disambung. Nah, ini proses kedua tambahan ya. Namanya splicing. Ini hanya terjadi pada eukariotik. Berikutnya keluar dari nukleus baru terjadi proses translasi. Nah, terbentuklah protein. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau pada eukariotik antara nukleus antara apa namanya? Antara nukleus dengan sitoplasma itu antara transkripsi dengan translasi itu prosesnya terpisah dan tempatnya juga terpisah. Proses terpisah, tempat terpisah. Nah, gitu. Oke. Nah, ini teman-teman. Gitu. Ya, itu kira-kira. Nah, itu ya perbedaannya teman-teman ya. Jadi semoga bisa difahami. Sekarang kita jawab ke soalnya. Kita lihat. Oke, kita lanjutkan teman-teman ke pembahasannya sekarang. Yang membedakan antara sintesis protein di prokariotik dan eukariotik adalah yang A. Transkripsi terjadi di nukleus pada organisme prokariotik. Ini udah salah ya, udah jelas-jelas salah. Kenapa salah? Dari sini aja udah salah. Yang namanya prokariotik itu tidak punya nukleus. Gitu. Nukleus hanya terdapat di eukariotik. Istilah untuk prokariotik namanya nukleoid gitu ya. Jadi salah pernyataan yang A ya. Kesalahannya fatal gitu. Yang B, beberapa protein langsung menuju retikulum endoplasma pada prokaryotik. Ini juga salah teman-teman. Kenapa? Yang namanya organel itu tidak ada organel di prokaryotik gitu. Tidak ada organel di prokaryotik. Jadi bakteri itu nggak punya retikulum endoplasma.
bakteri itu nggak punya ribosom, bakteri itu tidak punya mitokondria, bakteri itu tidak punya badan Golgi, dan seterusnya. Prokariotik hanya punya ribosom. Selain ribosom nggak ada gitu teman-teman. Jadi apalagi kalau dia nyebutin punya organel, udah salah gitu ya. Lanjut yang C, translasi terjadi di nukleus pada organisme eukariotik. Tadi kita udah bahas ya, kalau di eukariotik itu transkripsinya terjadi di nukleus dan translasinya terjadi di ribosom atau sitosol ya. Nah, salah ya, oke salah. Yang D, transkripsi terjadi di sitoplasma ya kan, dan pada organisme prokariotik. Transkripsi terjadi di sitoplasma pada organisme prokariotik. Oke, prokariotik itu mau transkripsi mau translasi, keduanya terjadi di sitoplasma. Jadi jawabannya D harusnya. Nah, kita cek dulu yang E teman-teman. Translasi terjadi di nukleolus atau anak inti pada organisme eukariotik. Salah banget ya. Harusnya translasi kan di ribosom, bukan di nukleolus. Oke, udah jelas ya teman-teman. Ini nomor 25 soal SIMAK UI tahun 2017, jawabannya yang D. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.